Para sahabat semua ya, ini saya mau menanam cabai rawit nih. Ini bibitnya tumbuh liar di sini ya, bibitnya tumbuh liar, tidak ditanam di sini juga subur sebenarnya, teman. Ini akan mengganggu jalan kalau dibiarkan di sini. Jadi akan saya pindahkan ke pot ya. Tapi ini yang akan saya bicarakan adalah bagaimana cara menanam cabai rawit pasti berhasil ya, yang pasti berhasil, tidak pernah gagal. Nah sekarang tapi caranya mau saya cabut dulu nih ya. Karena ini di tempat yang apa sih namanya, tumbuh sendiri, tidak ditanam, jadi sekarang akan dicabut dulu nih tanaman cabenya, dipindahkan ke pot yang tempat lebih ini lebih terbuka, di sana lebih bagus. Nyambur sama rumput-rumput ya, rumputnya ini pasti kecabut. Yang penting tidak banyak yang hilang akarnya. Saya pindahkan saja dari cabai liar begini. Nah, wah, ini rumputnya dibenerin lagi. Ini tumbuh liar saja, saya nggak pernah bibit ini, jadi banyak bibit-bibit yang jatuh di sini, bisa ditanam, dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Nah sekarang kita pindah ke pot yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah ini saya pindahkan ke sini ya. Ini tempatnya gini, ada ini potnya ya, potnya dibuka dulu. Jadi ini ada tampungan airnya di dalam situ. Jadi ini walaupun musim hujan, tapi hujannya tuh tidak menentu. Kadang sehari hujan, terus 5 hari nggak hujan. Jadi males kalau harus menyiram terus. Nah, cabai rawit ini kalau terlambat menyiram, itu dia layu. Jadi pertumbuhannya pasti terganggu karena layu. Jadi tidak kontinu tumbuh terus begitu ya. Jadi ini caranya, karena ini juga kalau hujan terus nggak akan penuh nih ya, nggak akan penuh karena ditutup pinggirnya. Saya adanya nih menggunakan karena nggak ada plastik, saya pakai ini genteng-genteng bekas untuk menutupin lubangnya agar tidak cepat penuh ini ya, agar tempatnya tidak cepat penuh, sehingga airnya tidak menggenang. Kalau airnya menggenang terlalu tinggi, ini terendam namanya ya. Jadi kalau terendam itu bisa busuk akarnya. Tapi dengan cara seperti ini ditutupi sedikit, jadi tidak, airnya ada tuh, tetapi tidak penuh ya, tidak sampai ke atas. Nah ini juga bisa jadi stok air. Jadi ada air hujan yang masuk melalui sini ya. Kalau hujan ini masuk ke sini, kemudian meresap ke bawah dan tertampung di dalam ember sini. Jadi itu pupuknya nggak hilang. Kalau kita memupuk cabai rawit di sini, kan kena air hujan terus meresap ke bawah. Kalau nggak ditampung begini, pupuknya hilang. Tapi kalau ditampung, itu pupuknya akan diserap kembali. Pada saat kekurangan air, dia diserap kembali. Jadi dengan cara begini, kita tidak pernah kehilangan pupuk, itu yang penting. Karena memupuk berkali-kali itu jadi mahal ya. Nah ini saya siapin dulu. Menanamnya disiapin dulu di sini. Ini.
Nah ini saya keduk apa agak digali dulu. Jadi nggak terlalu dalam tapi juga tidak terlalu tidak terlalu dangkal. Di akarnya kerendam dan ini jadi basah terus ya. Ini tanahnya basah terus karena walaupun nggak hujan, ini udah 2 hari ini nggak hujan, nggak disiram, tetapi ini tanamannya tanahnya basah terus, jadi tidak kekeringan, nggak subur. Nah kalau begini kita bisa memupuk ya, bisa memupuk dari sini juga bisa. Jadi kita siram pupuknya ke sini, siramkan, nanti akan diserap oleh tanaman cabai ini ya. Kalau sudah semakin lama akarnya semakin berkembang ke bawah ya, sehingga bisa menyerap air yang ada di bawah, dan otomatis itu akan menjadi pupuk bagi tanaman cabai itu. Nah ini contoh yang lain yang sudah berhasil, bisa dilihat di sini. Nah, ini baru nih, kalau ini tanaman ini cabai rawit juga, ini baru. Nah baru beberapa hari, tapi ya gitu, enggak tadi air tanahnya tidak kering, walaupun tidak hujan tanahnya tidak kering. Nah ini ditutup sebagian tutup tapi sebagian lubang ya, sebagian berlubang, jadi kalau ada air hujan bisa masuk, tapi tidak banyak ya, tidak sampai merendam. Nah ini contoh yang lain nih ya, ini ditanam di sini walaupun medianya besar, tapi ya memang medianya udah nggak subur ya. Walaupun dipupuk juga ya, cabai rawitnya kerdil, tidak berkembang nih cabai rawit, apalagi memang hujannya tidak tidak kontinu, tidak setiap hari hujan di sini, walaupun ini bulan Desember ya. Jadi nggak subur, dengan cara begini tuh nggak subur. Bandingkan nih yang sudah lama, nih tempatnya kecil ya, tempatnya kecil tapi cabainya ini subur ya, cabainya subur. Nah ini ada penyakit, harus disemprot nih, disemprot. Nah ini contohnya, walaupun tempatnya kecil tetapi lebih subur, tanamannya jauh ya. Padahal tanamnya ini nggak bedanya hanya nggak berapa jauh sama ini, tapi ini nggak numbuh-numbuh. Tapi yang di sini cepat sekali ya, cepat besar, dan ini sudah mau berbuah. Sebentar lagi keluar bunga dan mengeluarkan buah. Nah ini yang bagian bawah kita bisa buang, dirempelin bagian bawahnya biar nggak terlalu banyak di bawah, supaya berkembang ke atas, nanti banyak cabang di atas. Nah ini jadi contoh yang sudah terlihat bedanya dengan cara biasa. Jadi, walaupun ini tempatnya kecil tetapi pupuknya nggak hilang. Jadi kita pernah pupuk dengan NPK, NPK-nya mungkin meresap ke dalam air sini ya, tetapi nggak hilang karena air hujan, jadi dia tumbuh subur. Nah begitu saja untuk review mengenai menanam cabai dengan cara direndam di dalam bak air ya.